Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, di rak buku itu adalah buku hadiah dari ayahnya. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, adik-adik di rumah punya buku bacaan? Coba kalian hitung berapa buku bacaan kalian. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu 10-an. Kalau 50-an sama dengan 50. Jadi satu kelompok itu isinya 10 buku atau 10-an. Kalau ada 5 tumpuk buku, maka akan ada 50. Nah, di sini Kak Citra punya 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Satu susunan itu jumlahnya 10. Kalau 5 susunan buku maka jumlahnya 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara. Ada 50. Lalu ditambah lagi ada susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak bukunya ada 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Perhatikan berikutnya. Tumpukan bukunya di sini ada 7 adik-adik. Ingat, satu tumpukan begini isinya ada 10. Karena ada 7 tumpukan, maka jumlah buku di sini ada 70. Lalu ada tumpukan lagi yang isinya hanya 7. Maka jika dijumlahkan keduanya ini, jumlah keseluruhan buku adalah 70-an itu sama dengan 70. Ditambah 7, maka banyak bukunya ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini Kak Citra menyusunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok buku itu isinya 10. Maka kalau 10 kelompok buku, maka jumlahnya ada 100. Dari mana Kak Citra 100? Yuk kita coba jumlahkan. Ini 10. Ditambah 10, 20. Ditambah 10 lagi, 30. Ditambah 10 lagi, 40. Tambah 10 lagi, 50. Tambah 10, 60. Tambah 10, 70. Tambah 10, 80. Tambah 10 lagi, 90. Dan tambah 10 lagi, 100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau kubusnya hanya 1, dianggap satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan, jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus
ratusan. Nah, satu kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus seperti ini adik-adik. Kalau ini tadi satu satuan, ini puluhan, maka ini digambarkan sebagai kubus yang berjumlah 100. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kita lihat kubus di bawah ini. Ada berapa satuan di situ? Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi, kita ingat ya, kubus satu deret begini isinya ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu kelompok ini ada 10 kubus, maka kalau ada 2 berarti jumlahnya 20 kubus. Nah, sekarang kalau gambar yang ini, kubus ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100. Sekarang kalau ada 2, maka jumlahnya, ya kalau ada 2 berarti jumlah kubus ini adalah 200. Yuk kita ke latihan supaya kalian lebih memahami. Jadi kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya ada 100. Lalu di sini ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Di sini ada 8 kubus satuan, maka nilainya adalah 8. Jika digabungkan, banyaknya kubus ada 138. Maka menulisnya seperti ini, 138. Tetapi cara membacanya 138. Jadi cara membacanya 138. Soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar kubus dari kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada 1, maka nilainya adalah 100. Kita lihat kubus puluhan. Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan, maka nilainya adalah 70. Lalu kita lihat kubus satuan. Kubus satuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah 8. Lalu kita jumlahkan. 100 ditambah 70 ditambah 8. Jawabnya adalah 178. Nah, tulisnya berarti 178, bukan 100,708. Salah itu adik-adik. Jadi 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini dibaca 178. Kita lihat soal nomor 2. Ada berapa kubus ratusan di situ? Ya, hanya ada 1. Berarti ratusannya adalah 100. Lalu ada berapa puluhannya? Ya, puluhannya ada 7, maka nilainya adalah 70. Satuannya ada 1, maka nilai satuannya 1. Sekarang 100 ditambah 70
ditambah 1 sama dengan 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibaca, nah kalau dibaca harus membacanya benar. Tidak boleh 171, tidak boleh seperti itu. Tapi membacanya 171. Mudah kan adik-adik? Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Kak Citra punya bilangan ini 145. Nah, kita biasanya baca 145. Itu salah adik-adik. Cara membacanya, angka 1 di sini menempati ratusan. Angka 4 menempati puluhan. Angka 5 menempati satuan. Maka dibaca, karena 1 ratusan berarti dibaca 100. 40-an dibaca 40. 5 karena satuan ya dibaca 5. Maka dibacanya 145. Berikutnya ya, di sini ada angka 205. Apakah seperti itu membacanya? Tidak adik-adik. Angka berapa yang menempati ratusan? Ya, angka 2. Lalu puluhannya, adakah puluhannya? Puluhannya angka 0 di situ. Lalu satuannya angka 5. Lalu bagaimana cara membacanya, Kak? Cara membacanya seperti ini. 205. Karena di sini puluhannya 0, maka tidak dibaca begini. 205. Tidak adik-adik, tapi 205. Berikutnya 350. Dibaca ratusannya 3, puluhannya 5, satuannya 0. Maka kita membacanya 350. Bukan 350 0, karena satuannya 0. Bukan seperti itu. Cukup kita baca 350. Sekarang kita belajar kebalikannya, yaitu menulis bilangannya. Ya, sekarang kita menulis bilangannya. Ada angka di sini 200. Maaf, ada bilangan 200. Maka ditulisnya kalau 200 berarti ada 3 angka. 2 kita tempatkan di depan sendiri. Ratus berarti nolnya ada 2. Berarti kalau 200, cara menulisnya seperti ini adik-adik. Kita ke soal berikutnya. 503. Maka ditulisnya 500 pasti di awal. Apakah ada puluhannya? Tidak ada. Maka nanti puluhannya kita ganti dengan angka 0. 3 itu adalah satuan, maka letaknya paling belakang. Maka 503 itu penulisannya seperti ini. Berikutnya 452. Ratusannya ada berapa? 4. Puluhannya 5, satuannya 2. Maka penulisan bilangannya 452 dibaca 452. Mudah kan adik-adik? Amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin adalah 232. Nah, nomor peserta Udin ini merupakan lambang bilangan. Kita bisa membacanya dengan 232. Mari kita ingat lagi pembelajaran 1 dan 2. Ingat adik-adik, hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Ini kita perhatikan ya. Ini ada di pembelajaran 1. 1 kubus saja itu artinya 1 kubus satuan. Kalau ada 10 kubus, maka itu dianggap 1 kubus puluhan karena ada 10. Kalau ada 10
kubus puluhan, jika dijadikan 1, maka jumlahnya akan menjadi 100. Nah, kita perhatikan di sini. Kak Citra punya kubus satuan. Nah, ini ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Kita lihat dulu kubus ratusannya. Kubus ratusannya ada 2. Berarti nilainya adalah 200. Ditambah ada 3 kubus puluhan, maka ditambah dengan 30. Lalu ada 2 kubus satuan, maka kita tambahkan dengan 2. Lalu kita jumlahkan 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Banyaknya kubus ada. Nah, banyaknya kubus kita tulis nih angkanya 232. Dibaca, nah membacanya bukan 232 tetapi 232. Kita perhatikan contoh berikutnya. Masih ada kubus satuan yang ada. Nah, sekarang yang pertama, kubus ratusannya ada berapa di sini? Ya, kubus ratusannya ada 3. Berarti nilainya 300. Ditambah ada 4 kubus puluhan, maka jumlahnya 40. Ditambah ada 5 kubus satuan, maka jumlahnya berapa? Ya, 5. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya sama dengan 345. Banyaknya kubus ada 345, dibaca 345. Kita lihat contoh berikutnya. Ini kubus ratusannya ada 4, berarti nilainya 400. Ditambah ini ada berapa kubus puluhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 70. Ditambah ada 6 kubus satuan, maka tambah 6 sama dengan 476. Banyaknya kubus ada 476, dibaca 476. Sekarang kita akan belajar membaca dan menulis bilangan. Nah, di sini yang pertama kita membaca bilangan dulu. Bilangan ini dibaca berapa adik-adik? Ya, bilangan ini dibaca 400. Lalu bilangan ini apakah dibaca 505? Tentu bukan adik-adik. Ini dibaca 505 karena puluhannya tidak ada ya, 0. Berarti kita langsung baca 505. Berikutnya, kita membacanya apakah 611? Bukan adik-adik. Ini 611 ya. Lalu berikutnya dibaca, ya kita membacanya 720. Kalau angka ini dibaca 632. Nah, sekarang kita belajar menulis bilangannya. 700, maka cara menulisnya kita tulis dulu angka 7. Lalu kalau ratus, nolnya ada berapa? Ya, nolnya ada 2, berarti cara menulisnya seperti ini. 805, maka ratusannya angka berapa? 8. Puluhannya tidak ada Kak Citra, maka kita tulis 0. 5, ya kita tulis 5, berarti cara penulisannya 8, angka 0, lalu angka 5, tapi membacanya 805. 915, cara menulisnya, ratusannya berapa? 9. Puluhannya, kok gak ada puluhannya Kak?
Tapi ingat di sini ada 15. Berarti setelah angka 9 adalah angka 15. Seperti ini penulisannya. 320. Cara penulisannya, ratusannya angka 3, puluhannya 2, satuannya tidak ada, berarti kita beri angka 0 di satuannya. Jadi tulisnya 320, bacanya 320. 555. Nah, ratusannya berapa? 5, puluhannya 5, satuannya 5, maka penulisannya seperti ini. 404. Ayo bagaimana adik-adik? Ratusannya 4, puluhannya tidak ada, berarti diberi 0. 4 yang satuan, maka 404, bacanya 404. Pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan. Kemudian bacalah bilangan tersebut. Nah, di sini ada kubus bilangan. Lalu kita cari tahu dulu nih, kita coret-coret dulu nih. Kubus yang pertama ini jumlahnya ada berapa? Ya, kubus yang pertama ini jumlahnya 8 kubus ratusan, maka 800. Lalu bawahnya itu ada 7 kubus ratusan, berarti jumlahnya 700. Gambar kubus bawahnya itu ada 3 kubus puluhan, maka jumlahnya 30. Bawahnya ada 2 kubus puluhan, maka nilainya 20. Berikutnya ada 5 kubus satuan, berarti ada 5 dan ada 3 kubus satuan, berarti jumlahnya 3. Setelah itu kita harus membuat penjumlahan cara panjangnya dari 725. Kita kelompokkan dulu. Ratusannya ada 700 ya. Lalu puluhannya ada 20. Lalu ditambah lagi 5. Nah, baru kita pasangkan adik-adik. 700, oh kubus yang ini. 20, oh bawah. Lalu yang satuannya 5. Nah, ini berarti menunjukkan bilangan 725. Kita lihat lagi yang 825. Maka kita buat dulu cara panjangnya. Berarti 800 ditambah 20 ditambah 5. Lalu baru kita garis menggunakan pensil warna yang berbeda ya adik-adik ya. Nah, 800. Lalu setelah 820 tarik ke kubus bilangan 20, lalu 5. Seperti itu adik-adik. Nah, kalian bisa meneruskannya nanti di rumah kalian ya masing-masing ya. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Angka-angka penyusun suatu bilangan itu menunjukkan nilai tempat dari bilangan tersebut. Nah, di sini ada kubus puluhan dan kubus satuan. Kubus puluhannya ada 2. Maka karena dia menempati nilai tempat puluhan, berarti 2 puluhan. Kalau 2 puluhan ditulis angkanya, ditulis lambangnya, yaitu 20. Ditambah ada 1 kubus satuan, maka 1 satuan itu ditulis 1. 20 ditambah 1 sama dengan 21. Lihat di sini. Jadi kesimpulannya 21 terdiri atas 2 puluhan dan 1 satuan. Kalau ditulis dalam bentuk panjang,
21 sama dengan 20-an ditambah 1 satuan. Kalau kita tulis lambangnya sama dengan 20 ditambah 1. Nah, di sini angka 1 yang paling belakang sendiri ini menempati tempat satuan. Angka 2 itu menempati tempat puluhan. Nah, sekarang Mutiara tadi membaca buku sampai halaman 121. 121 bentuk panjangnya berarti 100 ditambah 20 ditambah 1. Nah, kesimpulannya 121 itu terdiri dari 1 ratusan nih, ada 2 puluhan dan 1 satuan. Maka sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Kita urutkan, angka 1 yang paling belakang itu di tempat satuan, nilainya 1. Angka 2 itu di tempat puluhan, maka nilainya 20. Angka 1 yang paling depan itu di tempat ratusan, maka nilainya adalah 100. Perhatikan di sini ada angka 234 ya. Angka 4 menempati tempat satuan dari belakang ya. Lalu angka 3 menempati tempat puluhan. Angka 2 menempati tempat ratusan. Maka membacanya 234. Contoh berikutnya 370. Berarti angka 0 menempati tempat satuan. Angka 7 menempati tempat puluhan. Angka 3 menempati tempat ratusan. Maka dibaca 370. Nah, ini juga seperti itu adik-adik. Angka 6 menempati tempat satuan. Angka 0 menempati tempat puluhan. Angka 5 menempati tempat ratusan. Maka ini dibacanya 506. 687. Angka 7 menempati satuan. Angka 8 menempati puluhan. Angka 6 menempati ratusan. Maka dibaca 687. Menulis bilangan. Nah, kita ulangi lagi menulis bilangan. 117, maka ditulis bilangannya ya 117, tapi cara membacanya yang betul adalah 117. 246. Ratusannya 2, puluhannya 4, satuannya 6, maka ditulisnya seperti ini. Lalu berikutnya 394. Ratusannya 3, puluhannya 9, satuannya 4. Nah, cara penulisannya yang betul seperti ini adik-adik. Sekarang membaca bilangan. Kalau bilangan ini dibaca 632. Kalau bilangan ini adik-adik, ya ini dibaca 784.